Orang yang menyakitimu akan menuai balasan. Mereka sedang menggali lubang yang suatu hari akan menelan mereka sendiri, dan kamu tidak perlu menyentuh sekopnya. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu. Tidak perlu ikut bermain di lumpur yang mereka ciptakan. Karena setiap tindakan kotor mereka adalah surat undangan menuju kehancuran mereka sendiri. Hanya saja, kebanyakan orang terlalu sibuk membalas sampai tidak sempat melihat proses itu terjadi. Saya tahu, rasanya ingin sekali membalas. Apalagi kalau harga dirimu diinjak di depan banyak orang, atau kepercayaan yang kamu berikan dibuang seperti sampah. Tapi balas dendam yang reaktif itu seperti kamu meminum racun dengan harapan orang lain yang mati. Kamu kehilangan kendali, kehilangan fokus, dan yang paling parah, kamu kehilangan dirimu sendiri. Dunia modern mendorong kita untuk menunjukkan siapa bosnya secepat mungkin. Menyerang balik di media sosial, membeberkan aib, atau mencari cara supaya orang itu menyesal. Masalahnya, itu membuatmu persis seperti mereka, kecil, reaktif, dan mudah diprovokasi. Marcus Aurelius pernah berkata, "Balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang melukaimu. Dan untuk itu, kamu perlu satu hal, prinsip tangan bersih. Prinsip ini bukan berarti diam pasrah dan membiarkan mereka lolos. Ini berarti mengalihkan energimu dari perang kotor menuju kemenangan jangka panjang. Membiarkan waktu, reputasi, dan kualitas hidupmu menjadi saksi, sementara mereka pelan-pelan terperangkap dalam konsekuensi mereka sendiri. Bayangkan ini, kamu berjalan maju, bisnismu berkembang, mentalmu semakin kokoh, sementara mereka yang dulu membuatmu marah, mulai terjebak dalam masalah yang mereka tanam sendiri. Itu bukan karma mistis, itu adalah hukum realitas. Tindakan buruk akan kembali menghantam pelakunya. Sebelum kita membedah bagaimana prinsip tangan bersih ini bekerja, saya ingin kamu tulis di komentar, siapa orang yang pernah mencoba menjatuhkanmu dan apa pelajaran yang kamu ambil darinya. Jangan sebut nama, cukup ceritanya. Dan kalau kamu merasa siap meninggalkan masa lalu dan fokus membangun kemenanganmu sendiri, tulis di komentar, saya siap menjaga tangan saya tetap bersih. Dan tetap di sini sampai akhir. Karena di bagian penutup nanti, saya akan membagikan satu cara pandang yang akan membuatmu kebal terhadap semua orang yang mencoba menjatuhkanmu. Poin pertama, jangan turun ke arena mereka. Pola yang paling sering terjadi ketika seseorang melukai kita adalah ini. Kita ingin membalas di level yang sama. Mereka menyerang, kita menyerang balik. Mereka menjatuhkan harga diri kita di depan orang lain. Kita ingin membuat mereka malu juga. Masalahnya, ketika kamu masuk ke arena mereka, kamu bukan sedang menang. Kamu sedang berubah menjadi versi yang mereka inginkan. Bayangkan ada seekor babi di lumpur. Kalau kamu melawannya di situ, kamu akan sama kotornya, dan babi itu menikmatinya. Begitu juga musuhmu, mereka ingin menyeretmu turun, membuatmu bereaksi, dan melihatmu kehilangan kendali. Karena begitu kamu reaktif, kamu tidak lagi bermain di medanmu, tapi di medan mereka. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal sederhana, tapi sulit dilakukan. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, bukan pada orang atau kejadian yang di luar kendalimu. Kamu tidak bisa memaksa mereka menyesal. Kamu tidak bisa mengatur cara mereka berpikir, tapi kamu bisa memilih untuk tidak mengotori tanganmu demi balas dendam yang hanya memberi kemenangan kecil bagi mereka. Epictetus pernah berkata, tak ada yang bisa merugikanmu tanpa persetujuanmu. Itu berarti sekalipun mereka menyerang reputasimu, harga dirimu, atau pekerjaanmu, kerugian sejati hanya terjadi jika kamu memberi mereka izin untuk masuk ke pikiranmu dan mengambil kendali. Secara psikologis, begitu kamu ikut bermain di arena kotor, otakmu akan masuk ke mode fight or flight. Fokusmu berpindah dari membangun masa depan menjadi memikirkan strategi melawan musuh. Energi mental yang seharusnya dipakai untuk pekerjaan, bisnis, atau pengembangan diri malah habis untuk drama yang tidak memberi hasil nyata. Alternatifnya, pertahankan integritas. Biarkan perbuatan dan prestasimu berbicara.
Orang yang punya reputasi bersih dan konsisten akan selalu menang di jangka panjang. Bukan karena musuhnya kalah, tapi karena dia tak pernah berhenti menang. Kamu bisa membalas mereka dengan satu cara, tetap berdiri tegak, tetap produktif, dan tetap tak tersentuh oleh permainan mereka. Itulah kemenangan yang membuat mereka frustrasi, karena satu-satunya hal yang mereka inginkan, melihatmu jatuh, tidak akan pernah mereka dapatkan. Poin kedua, biarkan waktu dan reputasi menjadi senjatamu. Waktu adalah algojo yang paling adil. Dia tidak berpihak pada siapapun, tidak bisa disogok, dan tidak pernah lupa. Siapapun yang membangun hidupnya dengan kebohongan, manipulasi, atau pengkhianatan, cepat atau lambat, akan merasakan hukum yang tidak pernah meleset. Konsekuensi, saya pernah melihat orang yang karirnya melesat cepat karena licik, memotong jalan, dan menjatuhkan orang lain di belakang layar. Di awal mereka terlihat menang, tapi perlahan pola mereka terungkap. Rekan kerja mulai waspada, klien mulai ragu, peluang mulai menjauh. Track record buruk itu menumpuk, seperti hutang yang harus dibayar dengan bunga. Psikologi sosial punya hukum sederhana. Reputasi adalah mata uang yang paling mahal nilainya. Sekali rusak, sulit dibangun kembali. Orang yang hidup dengan integritas akan mengumpulkan kepercayaan sedikit demi sedikit. Dan kepercayaan itu adalah kekuatan yang bahkan musuhmu tak bisa hancurkan tanpa bantuanmu sendiri. Itulah sebabnya, ketika orang mencoba menjatuhkanmu, fokusmu bukan membalas. Fokusmu adalah membangun. Bangun hasil. Bangun relasi yang sehat. Bangun rekam jejak yang tak bisa diperdebatkan. Biarkan prestasimu menjadi tameng. Karena saat kamu terus tumbuh, dunia akan membandingkan, dan perbandingan itu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka kalah. Bayangkan ini, kamu menanam pohon yang kuat dan berumur panjang. Mereka menanam ranjau yang cepat meledak, tapi setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Pohonmu akan terus memberi buah, memberi teduh, dan menjadi simbol kekuatan yang abadi. Ranjau mereka hanya sekali meledak dan habis. Kemenangan jangka panjang tidak datang dari siapa yang berteriak paling keras, tapi dari siapa yang mampu bertahan paling lama. Kamu tidak perlu memotong lawanmu. Biarkan mereka menabrak tepi jurang yang mereka gali sendiri, sementara kamu terus melangkah di jalan yang kokoh. Karena di dunia ini, waktu bukan hanya penyembuh luka, waktu juga adalah pengadil yang akan memastikan setiap orang menuai tepat apa yang mereka tanam. Poin ketiga, kendalikan narasi hidupmu. Jangan biarkan konflik pribadimu menjadi headline publik. Semakin kamu memberi panggung pada masalah, semakin besar masalah itu di mata orang lain. Musuhmu tahu ini. Mereka ingin memancingmu agar drama kalian jadi konsumsi publik, supaya kamu kehilangan fokus dan kredibilitas. Machiavelli pernah mengatakan, penampilan kekuatan lebih penting daripada pembuktian di medan kecil. Artinya, kamu tidak harus membuktikan dirimu dengan ikut bertarung di setiap serangan kecil. Kadang kekuatan terbesar adalah ketidakterlibatan. Orang akan mengingat siapa yang tetap berdiri tegak, bukan siapa yang sibuk berdebat. Dalam dunia modern, narasi adalah senjata. Siapa yang mengendalikan narasi, dia mengendalikan opini. Dan kamu tidak bisa mengendalikan opini publik dengan membalas semua tuduhan, kamu hanya memperbesar api. Tapi kamu bisa mengalihkan perhatian publik ke arah pencapaianmu. Itulah yang disebut strategi framing. Mengarahkan lensa orang ke hal yang ingin kamu tonjolkan. Kalau ada rumor tentangmu, jangan terjebak menjelaskan panjang lebar. Jawab seperlunya, lalu sorotkan spotlight ke prestasi terbarumu. Jika mereka membicarakan kegagalanmu, munculkan pencapaian yang lebih besar dari kegagalan itu, gunakan teknik redirection. Mengalihkan fokus audiens ke hal yang membangun citramu. Misalnya, saat diserang di media sosial, balas dengan konten positif yang menonjolkan nilai dan hasil kerjamu. Saat difitnah, munculkan testimoni atau bukti kesuksesan yang tak terbantahkan. Lengkapi dengan storytelling positif. Ceritakan perjalananmu, rintangan yang kamu lewati, dan kemenangan yang kamu raih. Orang akan lebih tertarik mendengar kisah inspiratif daripada drama murahan. Dan ketika mereka sibuk mengagumi perjalananmu, serangan lawan menjadi terdengar kecil dan tidak relevan.
Ingat, reputasi adalah film yang terus diputar di kepala orang lain. Kalau kamu tidak mengarahkan ceritanya, orang lain akan melakukannya untukmu, dan mereka tidak selalu berpihak padamu. Kamu bisa memilih jadi pemeran utama yang mengendalikan plot, atau jadi karakter sampingan dalam cerita yang dibuat musuhmu. Dan dalam hidup ini, peran utamamu tidak boleh kamu serahkan pada siapapun. Poin keempat, gunakan energi kemarahan sebagai bahan bakar. Kemarahan adalah bahan bakar mentah. Kalau kamu biarkan, dia akan membakar habis kendalimu dan meninggalkan puing. Tapi kalau kamu arahkan, dia bisa menjadi tenaga besar yang mendorongmu ke level yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Nietzsche pernah berkata, dari penderitaan lahirlah kekuatan. Itu bukan sekadar kalimat puitis, tapi hukum alam. Tekanan membentuk otot, api menempa baja dan rasa sakit. Kalau dikelola membentuk karakter yang tak tergoyahkan, saya tahu ketika seseorang mengkhianatimu atau menjatuhkanmu, ada energi besar yang langsung bangkit di dalam dada. Jantungmu berdegup cepat, otakmu memproduksi 1000 skenario pembalasan. Di momen itu, kebanyakan orang membuang energi tersebut untuk marah, mengeluh, atau membalas di level yang sama. Tapi orang yang paham kekuatan kemarahan akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk performa tinggi. Bayangkan ini, daripada menulis komentar balasan di media sosial, kamu menulis strategi bisnis baru yang akan menggandakan omzetmu. Daripada menghabiskan malam membicarakan mereka, kamu menghabiskan malam di gym, memahat tubuh yang jadi simbol disiplinmu. Daripada membuktikan mereka salah, kamu membuktikan dirimu benar dengan hasil nyata yang tak bisa mereka sangkal. Secara psikologis, mengalihkan energi kemarahan ke arah produktif, membuat otak melepaskan dopamin dari pencapaian, bukan dari ledakan emosional. Itu berarti kamu tidak hanya menghindari kehancuran, tapi juga memperkuat diri di prosesnya. Latihan praktisnya sederhana, tapi butuh komitmen. Identifikasi pemicu, tulis siapa atau apa yang membuatmu marah. Tetapkan tujuan balasan produktif. Misalnya, saya akan menggunakan rasa marah ini untuk menambah 10 klien bulan ini. Lakukan ritual transisi seperti olahraga berat, menulis target, atau bekerja intens selama 2 jam tanpa distraksi. Dengan begitu, setiap serangan yang ditujukan padamu akan menjadi amunisi tambahan. Setiap luka akan menjadi sumber tenaga. Dan di saat mereka sibuk mencoba menjatuhkanmu, kamu justru melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Karena balas dendam terbaik bukan hanya hidup dengan baik, tapi hidup dengan kekuatan yang lahir dari luka yang mereka berikan. Poin kelima, percaya pada mekanisme balasan alamiah. Lao Tzu pernah berkata, orang jahat akan jatuh oleh perbuatannya sendiri. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi punya bobot yang luar biasa. Karena pada dasarnya, orang yang hidup dengan niat buruk sedang membangun perangkap untuk dirinya sendiri. Mereka hanya belum sadar waktunya kapan. Dalam psikologi, ada 2 mekanisme yang sering menghancurkan orang seperti ini. Pertama, self-sabotage. Mereka mengulangi pola buruk yang sama sampai akhirnya merusak diri sendiri. Orang yang suka menipu misalnya, akan terus melakukannya karena itu satu-satunya cara yang mereka tahu, sampai akhirnya kebohongan mereka meledak di hadapan semua orang. Kedua, confirmation bias. Mereka mencari dan mempercayai bukti yang menguatkan pandangan mereka, sekalipun salah. Seorang yang iri hati akan selalu melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman, lalu bertindak bodoh untuk menjatuhkannya. Tindakan yang justru membuat mereka terlihat kecil dan lemah. Prinsipnya sederhana, kamu tidak harus mengatur hukum alam. Kamu hanya perlu tidak menghalanginya bekerja. Kalau mereka sedang menggali lubang, jangan ikut turun untuk mendorong mereka. Biarkan gravitasi yang menyelesaikan sisanya. Mindset yang harus kamu pegang, saya fokus pada jalanku, bukan lubang mereka. Karena ketika kamu terus melihat ke lubang yang mereka gali, kamu akan tergoda untuk ikut bermain di sana. Tapi ketika pandanganmu fokus ke tujuanmu sendiri, kamu akan semakin jauh dari jangkauan mereka. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan jatuh tanpa kamu sentuh. Ini bukan soal pasrah atau berharap karma bekerja. Ini soal percaya pada pola yang tidak pernah meleset.
Tindakan buruk akan menciptakan konsekuensi buruk. Tugasmu hanya menjaga jarak, tetap berjalan, dan memastikan dirimu tidak terjebak di pusaran yang sama. Orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak perlu menang di setiap pertempuran, karena dia tahu kemenangan sejatinya ada di akhir perang. Dan percaya padaku, perang ini akan dimenangkan oleh orang yang menjaga tangannya tetap bersih. Kamu sudah tahu sekarang, tidak semua serangan harus kamu balas, tidak semua hinaan harus kamu jawab, dan tidak semua orang yang menyakitimu pantas mendapatkan waktumu. Prinsip tangan bersih bukan tentang menjadi lemah atau pengecut. Ini tentang memilih medan perang yang membuatmu menang, bukan medan yang mereka tentukan. Ini tentang mengubah rasa marah menjadi prestasi, mengalihkan energi dari drama menuju kemenangan, dan membiarkan hukum alam bekerja tanpa kamu kotor-kotoran tangan. Orang yang menyakitimu akan menuai balasan, kadang cepat, kadang lambat, kadang di depan matamu, kadang jauh di luar pandanganmu. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak pernah benar-benar lolos. Tugasmu sederhana, fokus pada jalurmu. Bangun reputasi yang tidak tergoyahkan. Gunakan energi negatif sebagai bahan bakar untuk naik ke level berikutnya. Dan ingat, integritas adalah tameng yang tidak bisa ditembus oleh kebohongan dan permainan kotor. Sekarang giliranmu untuk bertindak. Tulis di kolom komentar satu deklarasi singkat. Saya siap menjaga tangan saya tetap bersih. Biarkan dunia tahu bahwa kamu memilih kemenangan yang strategis, bukan balas dendam yang murahan. Dan kalau kamu ingin terus membangun mental baja yang kebal dari serangan siapapun, tonton video berikutnya yang sudah saya siapkan di layar ini, karena permainan ini belum selesai, tapi kamu akan siap untuk memenangkannya.